Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Rekap versi yang saat ini dapat kita gunakan. Karena barangkali mungkin ke depan akan ada terus perbaikan aplikasi Sirekap sebelum digunakan untuk hari H nanti. Langsung saja, pada bagian atas terdapat data TPS, mulai dari nomor TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya, ada kelola daftar hadir, kelola kejadian khusus, dan yang paling bawah ada tampilan 5 jenis pemilihan. Pertama, presiden dan wakil presiden. Jika kita geser, maka dia akan ke jenis pemilihan DPD, DPR, DPRD provinsi, dan yang terakhir jenis pemilihan DPRD kabupaten. Itu adalah tampilan dari aplikasi Sirekap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Pertama, saya ingin menjelaskan menu kelola saksi. Kita langsung ke menu yang paling bawah. Karena besar harapan kami, KPPS nanti telah mendapatkan kontak saksi dan pengawas TPS jauh sebelum hari H, demi kelancaran proses pungut hitung pada hari H. Dengan begitu, juga di sisi lain, KPPS dapat mendaftarkan akun Sirekap saksi dan pengawas TPS. Dengan cara, kita langsung ke menu yang paling bawah ya, kelola PPS, saksi dan pengawas TPS. Diklik. Kemudian cara menambahkannya, klik tanda tambah pada sudut kanan bawah. Misal kita ingin memasukkan nama saksi, namanya Nipi. Kemudian input nick-nya harus 12 digit ya, sesuai nick yang tertera pada KTP saksi. Kemudian input nomor handphonenya, lalu pilih Pak Nipi tadi sebagai apa. Sekarang kita asumsikan dia sebagai saksi, maka pilih saksi. Kemudian pilih dia sebagai saksi apa. Misal dia sebagai saksi presiden, maka pilih yang presiden. Lalu pilih dia sebagai saksi calon presiden nomor urut berapa, kita pilih. Setelah selesai, maka tekan menu daftar. Maka Pak Nipi tadi telah terdaftar sebagai saksi. Sama halnya saat kita ingin mendaftarkan saksi yang lain, tekan tanda tambah. Sekarang kita misalkan ingin mendaftarkan akun pengawas TPS. Klik tambah, lalu masukkan namanya Muhabar. Kemudian masukkan nick-nya, nomor handphonenya juga. Kemudian pilih Panwas, karena Pak Muhabar tadi sebagai pengawas TPS. Lalu ketik daftar. Kemudian daftarkan juga PPS, namanya Agus. Masukkan nick, nomor handphone, kemudian pilih PPS, kemudian daftarkan. Lakukan proses pendaftaran tadi kepada semua saksi di wilayah KPPS bekerja. Setelah selesai, maka kembali. Kita mendaftarkan saksi tadi diusahakan 1 hari sebelum pemilihan ya. Akan tetapi, jika ada saksi yang baru hadir pada hari H yang belum terdata oleh kita, maka saksi tersebut masih dapat kita daftarkan melalui aplikasi Sirekap. Yang kedua yaitu menu kelola daftar hadir. Setelah semua pemilih telah memilih dan TPS dinyatakan ditutup, maka selanjutnya KPPS mengabadikan daftar hadir ke aplikasi Sirekap dengan memilih menu kelola daftar hadir. KPPS memfoto semua daftar hadir, baik daftar hadir DPT, daftar hadir pemilih DPTB, dan daftar hadir pemilih DPK. Caranya dengan menekan tanda tambah. Misal ini halaman 1 dari daftar hadir. Kemudian tekan tanda centang. KPPS juga dapat mengatur potongan gambar yang akan diambil. Jika sudah pas, pilih OK. Itu halaman 1. Dilanjutkan dengan memfoto halaman kedua dengan memilih menu tambah. Misal ini halaman kedua ya. Kemudian tekan tanda centang. Silakan disesuaikan gambarnya. Kemudian tekan OK. Lakukan pengambilan gambar tersebut ke setiap halaman daftar hadir hingga selesai. Pastikan gambar yang diambil terlihat dengan jelas. Jika gambar yang diambil kurang bagus, maka teman-teman KPPS dapat menekan menu ulangi foto. Jika semua halaman daftar hadir telah difoto, maka tekan menu centang. Kemudian pilih mulai memeriksa.
aplikasi mengarahkan kita untuk memeriksa setiap halaman yang telah kita foto. Kemudian berikutnya, ketika selesai maka kirim. Lalu pilih submit. Kemudian, daftar hadir yang telah kita submit tersebut kita unggah. Kita pilih unggah berkas PDF. Maka daftar hadir ini akan terkirim ke server KPU. Tekan ya, unggah berkas PDF. Selesai. Selanjutnya, kita ke menu kelola kejadian khusus. Sama halnya seperti daftar hadir tadi, kita foto juga berkas form kejadian khusus. Tekan tanda tambah, lalu misal ini foto formulir model kejadian khusus. Lalu kita foto. Kemudian tekan tanda centang, lalu silakan disesuaikan tampilannya. Jika sudah sesuai, tekan OK. Kemudian tambahkan foto kejadian khusus yang lainnya dengan menekan menu tambah. Jika ada 5 kejadian khusus, maka teman-teman dapat menambahkannya dengan memilih menu tambah. Tekan centang. Nah, jika semua kejadian khusus telah difoto, maka tekan centang. Kemudian mulai periksa, lalu kirim dan submit. Kemudian unggah juga berkas form kejadian khusus tersebut. Sudah ini ya. Sekarang yang terakhir yaitu menu memfoto C hasil dari tiap jenis pemilihan. Pertama, kita misalkan memfoto hasil jenis pemilihan presiden. Ini ya. Kemudian pilih menu lihat detail pemilihan. Kita foto yang halaman pertama. Kemudian kita pilih halaman 1, tekan titik 3, lalu ambil gambar. Pastikan saat mengambil gambar, titik pada tiap sudut masuk dalam tangkapan layar. Kemudian teman-teman dapat menggeser hasilnya agar titik pada keempat sudut masuk dalam tangkapan layar. Jika sudah, maka tekan centang. Kemudian tekan kirim. Selanjutnya tekan menu detail. Periksa kembali angka hasil baca aplikasi Sirekap untuk disesuaikan dengan C hasil yang telah kita foto tadi. Di sini angka-angkanya warna hijau, artinya belum diubah ya. Nah, kebetulan pada percobaan yang telah saya lakukan, ini aplikasi Sirekap benar dalam membaca angka-angka yang tertera pada C hasil. Di sini saya simulasikan jika seandainya angkanya keliru ya. Tekan lambang pensil, kemudian ubah. Bagian laki-laki di sini 50, seharusnya berapa? Misal 51, maka ubah 51. Yang perempuan berapa? Yang terbaca 50. Harusnya berapa yang pada C hasil? 52 misal. Ketik 52. Begitupun jumlahnya. Jumlahnya adalah 103. Setelah angkanya kita perbaiki sesuai dengan C hasil, maka tekan simpan. Nah, bisa kita lihat angka yang awalnya berwarna hijau sekarang menjadi warna kuning. Itu artinya angka tersebut telah kita edit. Kita kembalikan lagi ya, karena yang tadi sudah benar. Nah, setelah kita memastikan angka-angka ini adalah benar sesuai dengan yang tertera pada C hasil, maka pilih submit. Nah, jika tampilannya seperti ini, artinya sudah sesuai ya, dengan hasil pemeriksaan sesuai. Kemudian kita kembali untuk memfoto halaman kedua. Lanjut, tekan titik 3 pada halaman kedua, kemudian ambil gambar. Sama seperti sebelumnya, pastikan garis tepi juga terfoto oleh kita. Diatur. Jika sudah pas, pilih centang. Jika gambar sudah sesuai, maka pilih kirim. Namun jika gambar dirasa belum sesuai, pilih ulangi foto. Di sini kita kirim ya. Sama seperti yang halaman 1 tadi, setelah kita mengambil foto, maka pilih detail. Kemudian kita koreksi apakah hasil perolehan sudah sesuai atau belum antara yang di C hasil dengan yang dibaca oleh Sirekap. Kebetulan di sini sudah sesuai ya. Jika sudah sesuai, maka tekan submit, lalu submit. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini dan menu submitnya hilang, berarti ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke foto halaman yang ketiga. Sama caranya, pilih titik 3, kemudian ambil gambar. Kemudian conteng jika gambar sudah sesuai. Kemudian
pilih menu kirim karena gambar sudah sesuai. Lalu tekan detail dan kita pastikan kembali apakah angka hasil baca Sirekap sudah sesuai atau belum dengan hasil yang telah ditetapkan. Jika belum, maka dapat diubah dengan menekan lambang pensil, kemudian perbaiki angka yang dirasa keliru. Setelah disesuaikan dan dipastikan sama, maka tekan submit. Ini tampilan jika sudah disubmit ya. Jika nanti banyak halaman yang telah, teman-teman juga bisa menyembunyikan halaman yang telah kita proses dengan menekan tombol sembunyikan, maka dia akan tersembunyi. Untuk memunculkannya lagi, bisa dipilih kembali menu yang sama, maka dia akan dimunculkan kembali. Kemudian setelah semua halaman selesai diproses, akan muncul menu kunci dan buat dokumen. Setelah kita menekan kunci dan buat dokumen, maka kita tidak akan dapat mengambil gambar lagi. Jadi pastikan terlebih dahulu pekerjaan kita sudah benar. Jika sudah benar, maka tekan kunci dan buat dokumen. Nah, di sini muncul keterangan setelah pemilihan kunci, Anda tidak dapat lagi menambahkan saksi baru. Nah, itulah mengapa tadi saya menyarankan teman-teman KPPS menginput data saksi dan pengawas TPS sebelum hari pemungutan, agar pada saat hari pemungutan kita bisa lebih fokus dengan proses Sirekap. Tidak lagi direpotkan dengan mendaftarkan saksi. Akan tetapi jika saksi hadir pada hari H dengan membawa surat mandat, saksi tersebut masih dapat kita masukkan di aplikasi Sirekap. Nah, sekarang kita lanjutkan. Diasumsikan semua saksi sudah kita daftarkan ya, maka pilih ya dan submit. Maka pemilihan presiden sudah selesai kita proses. Maka jika teman-teman berada di daerah yang ada jaringan internet, dapat menekan unggah berkas agar berkas C hasil terkirim ke website KPU RI. Tekan ya. Kemudian berkas C hasil juga dapat kita bagikan ke saksi atau pihak-pihak terkait sesuai regulasi dengan menekan bagikan berkas. Bisa melalui WhatsApp, Bluetooth, atau lain-lain. Nah, tadi kita sudah mensimulasikan cara penggunaan aplikasi Sirekap pada jenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk jenis pemilihan lainnya sama ya, teman-teman, foto per halaman. Ada yang lupa ya. Tadi pada pemilihan presiden, tekan menu lihat detail. Nah, di sini yang di halaman 1 tadi, tekan detail. Nah, ini yang di angka 2 Romawi, angka 1 ya, ini jumlahnya harus sama dengan jumlah dari angka 2, 3, dan 4. Nah, ketika tidak sama, dia akan berwarna merah. Maka teman-teman harus merubah angka pada angka 2, 3, dan 4 ini. Jika dijumlahkan nanti, angkanya sama dengan pada 2 Romawi angka 1. Jika keliru, maka yang pada C hasil juga keliru. Atau jika pada C hasil benar, maka perlu diperbaiki yang di aplikasi Sirekap. Itu ya. Baik, demikian penjelasan singkat kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan cantumkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti jika ada aplikasi yang terbaru dengan cara yang terbaru, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.